Halo student, bertemu lagi di pertemuan yang berbeda. Kali ini kita membahas dasar penganggaran modal. Pertama, kenalan dulu dengan topik penganggaran modal. Ini berbicara tentang apa ya. Jadi pada intinya penganggaran modal mau membahas tentang proyek-proyek pengadaan aktiva tetap atau proyek-proyek yang aktivitasnya berkaitan dengan operasional perusahaan, kemudian melibatkan pengeluaran yang nominalnya besar, sehingga dibutuhkan satu perencanaan keuangan di sana. Berikut langkah-langkah dalam penganggaran modal. Jadi, karena intinya adalah kita mau merencanakan pengeluaran untuk satu proyek, maka yang jelas adalah mengestimasi arus kas, baik itu yang masuk, inflow, ataupun yang keluar, outflow. Lalu ada penilaian risiko dari arus kas proyek tersebut, memperkirakan biaya modal, lalu nanti ada yang namanya NPV, IRR, itu ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, berikut ada istilah ya di dalam penganggaran modal. Ada yang namanya proyek independen dan ada yang namanya proyek saling eksklusif atau mutually eksklusif. Proyek independen ini arus kasnya untuk satu proyek tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh penerimaan yang lain. Jadi dia benar-benar sendirian, independen. Proyek yang saling eksklusif atau mutually eksklusif berarti arus kas satu proyek ini akan berdampak atau bisa mempengaruhi penerimaan proyek yang lain. Nah, kemudian bagaimana dengan arus kas yang normal dan arus kas yang dibilang tidak normal? Arus kas yang normal, biaya cash flow-nya negatif, kemudian diikuti serangkaian arus kas yang positif. Hanya ada satu perubahan aja. Kalau arus kas yang non-normal, maka ada dua atau lebih perubahan di sana. Bisa jadi investasi di awal cash flow-nya negatif, positif, lalu negatif lagi. Nah, karena biaya untuk menutup proyek itu cukup besar, maka ada posisi di mana perusahaan ini pada saat akhir proyek justru mengalami cash flow yang negatif. Contoh misalnya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang cukup membutuhkan biaya sangat besar, walaupun itu proyek sudah berjalan ya. Metode yang pertama dalam penganggaran modal yaitu payback period. Jadi payback period ini mau menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang kembali. Ya, setelah kita mengeluarkan uang untuk biaya proyek, maka uang ini akan balik dalam waktu berapa lama. Perhitungan payback period ditunjukkan dalam gambar di sini ya, ada timeline. Di tahun ke-0 di awal proyek, ini cash flow-nya negatif karena kita mengeluarkan uang untuk memodali itu ya, memulai proyek tersebut. Lalu di tahun pertama uangnya sudah mulai masuk, ada cash inflow 10. Di tahun kedua 60, tahun ketiga 80. Nah, yang di bawahnya cash flow CF ini arus kumulatifnya. Oke, ini arus kumulatif. Jadi minus 100 plus 10 maka hasilnya minus 90. Minus 90 plus 60 maka hasilnya minus 30. Oke, begitu seterusnya ya. Minus 30 plus 80 hasilnya 50. Oke, baik. Nah, berikutnya dari gambar ini kita lihat
arus kas kumulatif yang negatif terakhir berada di tahun kedua. Oke, minus 30 ada di sini. Tahun ketiga ini sudah tidak minus, sudah plus 50, sehingga angka minus kumulatif yang terakhir ada di tahun kedua. Maka kita hitung di sini payback tahunnya adalah periodenya 2. Plus sisanya ini berapa? Cara hitungnya dari kumulatif negatif yang tahun terakhir 30, lalu cash flow positif tahun berikutnya. Tahun berikutnya berarti tahun ketiga, ya, 80. Oke, 30 per 80 lalu dijumlahkan dengan 2. Hasilnya ketemu 2,375 tahun. Oke. Nah, dari sini ini payback L ini maksudnya proyek L, ya, project L. Kalau kita mau analisis, kita bisa bandingkan dengan project yang lain. Misalnya di sini ada project S. Project S ini payback periodnya 1,6, project L 2,3 tahun. Ternyata project L payback periodnya lebih lama, berarti asumsinya adalah uang kita akan kembali lebih lama kalau dalam pengerjaan proyek L. Sedangkan proyek S bisa mengembalikan uang kita dalam waktu yang lebih singkat, 1,6 tahun. Berikut contoh soal tentang proyek X. Diketahui ada arus kas proyek X di sini. Nah, kita bisa menghitung arus kumulatifnya dengan cara kalau di tahun 0, di awal periode, di awal proyek, pasti arus kasnya negatif. Arus kumulatif juga akan negatif. Nah, di tahun pertama, ada arus kas masuk. Arus kas proyeknya positif, 500.000. Maka untuk menghitung kumulatif, kita bisa menjumlahkan arus kas kumulatif yang negatif di tahun ke-0 ditambahkan dengan tahun berikutnya. Hasilnya kita tulis di arus kas kumulatif. Oke, begitu seterusnya. 500.000 negatif kita jumlahkan dengan 400.000, lalu hasilnya ada di sini. Ya, begitu seterusnya, dijumlahkan 300.000, hasilnya plus 200.000, dijumlahkan 100.000, hasilnya plus 300.000. Berdasarkan perhitungan arus kas kumulatif tadi, untuk proyek X, saat tahun kedua modal tinggal sedikit, dan di tahun ketiga sudah lunas. Maka di tahun kedua berarti periodenya adalah 2 tahun di sini. Ditambah arus kas kumulatif yang negatif di tahun terakhir dibagi dengan arus kas yang positif di tahun berikutnya. Oke. Berarti hasilnya adalah 2 tahun 1/3 atau 2 tahun 4 bulan. Nah, kalau ada proyek independen lain yang payback periodnya lebih pendek, misalnya hanya 2 tahun saja, maka bisa dipastikan payback periodnya lebih bagus yang periodenya lebih pendek. Metode yang pertama, payback period, punya kelebihan dan kelemahan. Di antaranya kelebihannya adalah dia bisa mengindikasikan di situ ada resiko proyek
dan juga likuiditas proyek. Yang kedua, mudah untuk menghitung payback period dan juga pemahamannya lebih mudah. Nah, kelemahannya dia mengabaikan konsep time value of money atau nilai waktu uang. Dia mengabaikan adanya inflasi, mengabaikan cash flow yang terjadi setelah periode payback period. Oke, payback period diskonto ini punya cara yang agak sedikit berbeda ya dengan payback period yang biasa. Jadi di sini ada rumus PV. Lalu untuk menghitung discounted payback period, maka kita perlu menghitung dulu present value-nya. Ya, kalau yang di sebelumnya, payback period yang sebelumnya, kita nggak perlu menghitung present value. Ya, kalau diketahui cash flow, kita langsung hitung aja kumulatifnya. Tapi kalau di sini kita perlu menghitung dulu present value-nya, baru bisa kumulatif. Oke, baik. Kita hitung dengan rumus ini. Arus kas atau cash flow dibagi 1 plus R pangkat T. R adalah biaya modal 10%, lalu T ini adalah periodenya. Maka diperoleh di sini perhitungan present value, lalu kumulatif yang negatif di tahun yang paling terakhir ada di tahun yang kedua. Maka kita isikan di sini periodenya 2. Plus sisanya adalah kumulatif yang negatif di periode yang terakhir itu 41,32 dibagi dengan present value dari cash flow periode berikutnya. Berarti periode berikutnya adalah ini. Ya, di sini. Oke. Kita dapatkan 2,7 tahun. Berikutnya contoh, ada proyek X, menghitungnya menggunakan rumus present value diskonto atau discounted payback period. Cash flow dibagi dengan 1 plus R pangkat T. R-nya adalah rate 10%. Lalu T-nya adalah periode. Nah, kita hitung di sini di kolom yang kedua present value diskontonya sudah ditampilkan di sini hasilnya. Nah, berikutnya kita hitung arus kas kumulatif. Oke. Berbeda dengan proses yang sebelumnya. Kalau diketahui arus kas proyek atau cash flow proyek, kita bisa langsung menghitung kumulatifnya. Tapi kalau metode discounted payback period, maka perlu menghitung present value diskontonya dahulu. Oke. Setelah itu baru bisa kita menghitung arus kas kumulatifnya. Ya, caranya sama untuk arus kas kumulatif. Tahun ke-0 pasti negatif. Tahun pertama kita akan menjumlahkan arus kas di tahun ke-0 dengan arus kas present value diskonto tahun pertama. Ya, caranya sama. Ini jumlahkan, maka hasilnya ini. Oke. Nah, gitu seterusnya. Lalu ditemukan hasil discounted payback periodnya yang negatif, arus kumulatifnya paling terakhir negatifnya ada di tahun kedua. Plus arus kumulatif yang negatif di tahun terakhir, kita masukkan per PV diskonto tahun atau periode setelah negatif yang terakhir.
Nah, negatif yang terakhir kan di 2, berarti berikutnya adalah yang ini kan. Ya. Oke. Maka hasilnya ketemu 2,95 tahun. Nah, meskipun banyak sebetulnya ya kelemahan dari payback period karena mengesampingkan beberapa hal yang krusial, tapi masih banyak digunakan. Kenapa? Karena kemudahannya, dan juga dia bisa digunakan sebagai indikator likuiditas dan risiko proyek. Metode yang kedua ada NPV atau Net Present Value. Ini rumusnya. Rumus NPV ini mirip dengan rumus PV yang tadi ada di discounted payback period. Ya, sama persis. Perhitungannya juga mudah. R di sini adalah biaya modal proyek, lalu ada T periode, N ini usia proyek. Oke, berikut contoh soal dengan proyek L. Kita diminta untuk menghitung NPV-nya. Rumus NPV cash flow dibagi dengan 1 plus R biaya modal pangkat T periodenya. Nah, ketemu di sini NPV proyek L 18,79. Kita akan coba analisis bandingkan dengan proyek S di sini. Proyek S nilainya 19,98. Berarti proyek S ini lebih tinggi NPV-nya dibandingkan L. Nah, bagaimana cara menganalisis dan membuat keputusan pemilihan proyek akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, di sini kita hitung kembali dengan contoh proyek X. Berapa NPV-nya? Dengan cash flow atau arus kas proyek X diketahui dan biaya modalnya adalah 10%. Kita hitung NPV proyek X dengan rumus cash flow dibagi 1 plus R pangkat T. Hitung. Lalu didapat NPV-nya nilainya positif. Kalau NPV positif, maka proyek diterima. Nah, indikasinya ini ya, di bawah ini. NPV positif, maka dia akan menghasilkan excess return atau kelebihan dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Dan juga nilai saham ini pastinya akan naik. Sedangkan jika NPV-nya adalah 0, maka arus kas proyek hanya bisa untuk membayar modal yang sudah diinvestasikan. Hanya bisa balik modal aja, pas, selesai. Dan kalau misalnya ada kelebihan, itu pun dia hanya untuk tingkat keuntungan yang disyaratkan. Tidak ada excess return seperti kalau NPV-nya adalah positif. Oke, keputusan proyek dengan metode net present value ya, ini bisa mengindikasikan kalau present value dari arus kas yang masuk kalau dikurangkan dengan biaya-biayanya, cost-nya, harusnya dia akan menghasilkan keuntungan bersih yang kita sebut net present value. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau menganalisis berdasarkan keputusan proyek mana yang diambil, kita bisa lihat ketentuan yang berikut ya. Kalau proyek ini independen, diterima jika NPV-nya lebih besar dari 0. Ingat bahwa proyek independen ini artinya satu proyek itu tidak akan mempengaruhi penerimaan dari proyek yang lain. Nah, jika proyek ini sifatnya saling eksklusif atau mutually eksklusif, menerima proyek kalau NPV-nya positif dan yang tertinggi.
Oke. Mutually exclusive berarti proyek tersebut akan mempengaruhi atau akan memberikan dampak pada penerimaan proyek yang lain. Nah, maka kalau kita mau menerima proyek tersebut ya kita pilih yang NPV positifnya paling tinggi. Nah, jika NPV negatif, maka proyek sebaiknya ditolak. Metode yang ketiga ada IRR, Internal Rate of Return. IRR ini tingkat diskonto yang memaksa present value dari arus masuk sama dengan biaya. Berarti NPV-nya adalah 0, ya. Oleh karena itu kalau Anda lihat di formula ini, nah di sini kelihatan 0 ya, NPV-nya 0. R kecil ini sama dengan IRR ya. Yang dimaksud R kecil dalam rumus NPV itu sama dengan IRR. Nah, berarti menghitung IRR ini cukup rumit secara matematis ya. Maka bisa dibantu menggunakan kalkulator keuangan ataupun bisa menggunakan formula yang ada di Microsoft Excel. Oke. Nah, misal di sini dicontohkan ada IRR untuk proyek L sekian 18%. Lalu IRR proyek S dihasilkan 23,56%. Contoh soal mencari R proyek X. Nah, menggunakan rumus yang sama dengan NPV, tapi NPV-nya adalah 0, ya, NPV 0. Kita masukkan arus kas yang pertama. Kenapa seperti ini? Ini investasi di awal memulai proyek, ya, maka dia nilainya negatif. Lalu berikutnya ini adalah arus kas masuknya. Ini arus kas keluar, ini arus kas masuk. Nah, di sini bisa dihitung untuk mencari R-nya. Untuk memudahkan, bisa pakai tabel PVIF atau trial error. Ini kalau mau menghitung manual. Oke. Nah, ternyata setelah dihitung, ketemu R-nya itu berada di antara 14 dan 15 di sekitar ini dengan NPV sekian ya, berarti ini maksudnya adalah angka yang mendekati ya, angka yang mendekati. Oke, keputusan proyek menggunakan metode IRR. Kalau IRR lebih besar dari WACC atau Weighted Average Cost Capital, teman-teman pasti ingat dari materi yang di minggu lalu, kita sudah membahas tentang Cost of Capital, biaya modal. Nah, kalau IRR ini lebih besar dari biaya modal rata-rata, tingkat pengembalian proyek melebihi biaya, dan berarti juga ada return yang tersisa, ini bisa meningkatkan kekayaan dari para pemegang saham perusahaan. Oke, maka kalau IRR-nya lebih besar dari WACC, jelas proyek akan diterima. Sebaliknya, kalau IRR lebih kecil dari WACC, proyek akan ditolak. Nah, apabila kita menganalisis dengan melihat kondisi perbandingan beberapa proyek, perlu diingat proyek ini sifatnya independen atau saling eksklusif, mutually eksklusif. Jika proyek independen, menerima kedua proyek karena IRR-nya lebih besar dari WACC. Ya. Ini kita ambil contoh pakai penjelasan dari
proyek yang sebelumnya. Ya, misalnya di situ ada 2 proyek dengan IRR 14 dengan 15, berarti semuanya melebihi dari biaya modal 10%. Nah, kalau independen tidak saling mempengaruhi penerimaan proyek satu sama lain, maka kita bisa menerima semua proyek. Kondisi yang kedua, kalau proyek saling eksklusif atau mutually eksklusif, maka kita akan menerima proyek dengan IRR yang paling besar. Oke, metode yang terakhir ada Profitability Index atau PI. PI ini rumusnya adalah arus kas yang masuk dihitung present value-nya, lalu dibagi dengan arus kas yang keluar. Ya. Tapi masing-masing dihitung PV-nya ini. Oke, PV-nya masing-masing dihitung. Baik itu yang in dibagi dengan yang out. Oke, hasilnya akan berupa seperti rasio. Nah, Profitability Index ini menunjukkan bahwa proyek ini bisa diterima kalau PI-nya lebih besar dari 1. Berarti present value uang yang masuk, penerimaannya ini akan sama dengan present value yang pengeluarannya atau out-nya. Sebaliknya, proyek akan ditolak kalau misalnya PI-nya itu lebih kecil dari 1 atau kurang dari 1. Untuk proyek yang mutually eksklusif atau saling eksklusif, maka yang dipilih untuk diterima adalah proyek yang menghasilkan PI lebih besar. Oke, nah yang terakhir adalah MIRR atau Modified IRR. Nah, Modified IRR ini muncul karena IRR ini punya banyak kelemahan. Ya, maka muncul yang namanya Modified IRR untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Nah, kalau MIRR atau Modified IRR ini tingkat diskonto yang menyebabkan present value dari nilai terminal proyek sama dengan present value dari biaya. Terminal value ini diperoleh dari memajemukkan arus kas masuk di WACC. Jadi dia mengasumsikan bahwa arus kas akan diinvestasikan kembali ke biaya modal rata-rata atau WACC. Berikut formulanya, perhitungannya. Nah, rumusnya ada perbedaan. Di situ ada terminal value atau nilai akhir yang akan ikut dihitung dalam formula. Berikut teknis cara menghitung MIRR. Terlihat di gambar. Dihasilkan pada tahun terakhir terminal value-nya 158,1 ini dimasukkan ke dalam perhitungan, dikembalikan di dalam cash flow. Nah, ini yang dimaksud. Maka ketemu MIRR-nya. Berbeda dengan IRR, dia tidak akan memasukkan kembali arus kas dari tahun atau periode yang terakhir. Jadi perhitungannya sama dengan NPV, menghitung cash flow dari setiap tahun, tapi NPV-nya dianggap 0. Nah, kalau di sini NPV-nya ada nilainya dan juga cash flow itu bisa dimasukkan lagi untuk menghitung biayanya. Nah, dengan adanya modified IRR, ternyata dia memang memperbaiki IRR ya.
dan lebih dipilih. Kenapa? Karena MIRR ini bisa mengasumsikan kondisi kalau ada reinvestasi atau investasi kembali pada biaya kesempatan yang sama dengan WACC. Lalu yang kedua adalah kenyataannya manajer ini lebih menyukai perbandingan tingkat pengembalian, dan MIRR memberikan perbandingan yang lebih jelas daripada perhitungan IRR.